Video kali ini saya mau mengupas tentang keberhasilan saya untuk dapatin beasiswa LPDP batch kedua tahun 2021. Ikutin terus video ini sampai akhir. Untuk yang teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan silahkan share juga, dan jangan lupa komen jika ada pertanyaan apapun itu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Buat yang belum pernah berinteraksi, selamat, salam kenal. Saya Aula Andika Fikrullah Albalat, peraih beasiswa S2 USAID Prestasi, dan saya menempuh pendidikan S2 saya kemarin di jurusan Instructional Technology di kampus Lehigh University di kota Bethlehem, Pennsylvania, dengan beasiswa USAID dari US Government. Dan ini hujan. Mudah-mudahan belum sih, saya cukup video. Jadi di September atau di Oktober kemarin saya daftar beasiswa LPDP, dibuka beasiswa LPDP batch kedua, dibuka khusus yang santri. Saya daftar, saya menyiapkan berkas seperti di awal karena saya belum punya TOEFL kali itu. Jadi syarat LPDP itu kalau nggak salah itu yang pertama ada nilai TOEFL 500, kemudian diminta personal statement, kemudian rencana studi, kontribusi sebelum dan sesudah itu digabung dengan rencana studi. Kemudian ada diminta surat rekomendasi. Kebetulan untuk santri kemarin, untuk kategori santri, surat rekomendasi yang diminta itu hanya satu, itu dari pimpinan pesantren maupun pimpinan pondok. Kemudian juga dia minta surat aktif kalau si pelamar ini pernah mengajar atau at least pernah sekolah atau bahkan lulus dari program PSDB yang diselenggarakan oleh Kemenang, atau bahkan dari Mahat Ali, itu yang beasiswa santri ya. Jadi kurang lebih seperti itu syaratnya. Kemudian kita upload ke sistem yang memang sudah disediakan oleh LPDP. Karena kasus saya kemarin ketika saya LPDP-nya buka, saya belum punya TOEFL, jadi saya tes TOEFL lah. Saya tes TOEFL kemarin di LBI UI di Salemba, tapi saya tesnya ya online. Hujannya makin deras, kita pindah ya kali. Hujannya makin deras, jadi kita pindah ke sana. Kita pindah ke sini karena di luar tadi hujan, jadi kita pindah ke dalam. Nyambungin yang tadi, jadi setelah tes TOEFL, hasil TOEFL yang keluar, alhamdulillah di luar more than yang disyaratkan oleh LPDP, karena LPDP santri menginginkan TOEFL yang diupload oleh peserta itu 500. Nah, alhamdulillah saya berhasil dapat di atas 500 kemarin. Untuk nilai TOEFL saya berapa, silahkan tonton video ini ya. Ini ada video yang saya share kemarin tentang tes TOEFL online tanpa harus belajar. Itu memang pure my personal experience. Kemudian setelah itu saya upload semua dokumennya, semua dokumen saya upload. Kalau untuk personal statement itu saya nggak terlalu banyak mengedit, dan saya nggak nulis ulang dari awal karena personal statement saya udah punya yang previous scholarship, previous application yang saya pakai seperti yang USAID. Saya pakai personal statement itu, kemudian personal statement yang membuat saya juga lolos ke Uppsala, bukan Uppsala, ke Portugal, itu dan beasiswa Erasmus Mundus. Jadi dua personal statement itu saya kombinasi. Jadi cuma ya udah dari USA saya ambil part ini, terus personal statement yang ke Portugal saya ambil yang ini. Jadi dua kombinasi personal statement itu saya gabungin jadi satu dan langsung saya masukin ke sistemnya LPDP. Adapun untuk rencana studi dan kontribusi, nah ini lebih ke personal experience memang. Jadi karena saya juga punya kebiasaan suka nulis, suka banget nulis. Kadang ada hal apa pasti saya nyatat di iPad maupun di handphone, bisa tulis itu. Jadi rencana studinya saya pakai itu kemarin.
cacatan saya yang sudah ada, saya kumpulin beberapa. Jadi sama juga dengan kasus personal statement. Jadi saya gabungin beberapa cacatan yang sudah ada itu, dan jadi deh 1.500 ya, less than 1.500. Kemudian either untuk yang future, yang future kontribusi mau ngapain sudah completing the study dari LPDP. Nah itu baru saya mikir itu kayak saya harus menyesuaikan nih background study saya dengan ilmu yang saya mau ambil ataupun major yang mau saya ambil dari LPDP tentang instructional technology dan kontribusi yang akan dibutuhkan oleh Indonesia in the next let's say 10 atau bahkan sampai dengan 30 tahun ke depan. Jadi 3 itu yang saya kombinasikan, ilmu yang sudah saya dapatkan, apa yang sedang saya kerjakan sekarang, dan apa yang kira-kira yang akan saya lakukan di depan, tapi masih ada korelasi antara yang saya mau lakukan dengan apa yang Indonesia butuhkan. Jadi selalu put frame kita itu bahwa kita melakukan sesuatu bukan untuk diri kita, tapi kita melakukan sesuatu, terutama ketika kita nulis personal statement atau bahkan rencana studi dan kontribusi, itu selalu pikirkan bahwa apa nih yang sebenarnya Indonesia butuhkan ke depan. Jadi sangat penting untuk teman-teman semua ketika nulis either itu personal statement atau bahkan rencana studi dan kontribusi after completing the program, penting banget nih untuk menyelaraskan dengan RPJM. Teman-teman tahu itu apa sih RPJM? Rencana Jangka Panjang Menengah. Nah, sesuaikan tuh dengan RPJM-nya Indonesia. Kira-kira Indonesia 2030 nanti sebenarnya Indonesia mau jadi apa? Nah, teman-teman pandai-pandailah mengaitkan your personal interest dengan what you have been doing and what you have been done dengan apa RPJM Indonesia di masa yang akan datang. Jadi ketika itu selaras, itu jauh lebih mudah nanti ketika di tahapan wawancara. Karena salah satu wawancaranya itu juga akan ditanya nanti. Jadi yang LPDP kemarin itu ada yang unik sih teman-teman. Karena LPDP santri pertama mereka tutupnya di tanggal lebih cepat. Ya udah, jadi sehari sebelum tanggal itu saya udah upload nih. Sudah upload, semua dokumen sudah upload. Tahu-tahu ketika pas hari yang deadline itu saya buka lagi websitenya, ternyata mereka memperpanjang 1 minggu lagi. Karena berhubung diperpanjang 1 minggu lagi, ya udah ada beberapa part yang di personal statement saya baca ulang. Kemudian di rencana studi dan kontribusi saya baca ulang, dan ada beberapa bagian saya hapus dan ada beberapa bagian yang saya tambahkan, tapi tidak banyak. Karena saya pikir durasinya masih panjang banget, ya udah nggak salahnya kan baca ulang supaya nanti ketika disubmit udah sangat bagus banget lah dan pantas dan membuat orang impress ketika membaca personal statement dan juga rencana studi kita. Setelah itu saya submit 5 hari lebih awal kalau nggak salah ya, 5 hari lebih awal dari deadline, karena memang saya udah siap jauh-jauh hari semua dokumennya. Kalau saya submit ya udah saya lupakan. Tapi saya udah yakin sih bahwa saya akan lolos ke tahap substansi kok gitu, karena saya udah yakin semua dokumen saya udah yang disyaratkan oleh LPDP. Karena ada checklistnya ya, kalau teman-teman download itu ada checklistnya nanti yang harus dilengkapi. Saya udah lengkap semua. Kemudian dari segi personal statement dan sebagainya saya yakin juga untuk syarat awal saya mikir bakal lolos juga gitu ya. Ngatur deh nanti di tahap wawancara akan seperti apa, kan pada saat itu mikiran seperti itu. Setelah itu melupakan bahwa saya pernah daftar LPDP, cuma duduk santai dan mengerjakan apa yang harus dikerjakan di tempat di tempat kerja. Pada saat pengumuman saya lihat bahwa saya dinyatakan lolos ke tes akademik, yang tes akademik dan potensi akademik. Nah, ini nih yang bikin bener-bener saya keluaran, yang bener-bener nge-push saya luar biasa hebat. Karena yang pertama saya nggak punya background knowledge apapun apa itu tes substansi akademik. Saya nggak tahu seperti apa tes substansi akademik, dan saya nggak tahu soal-soalnya seperti apa. Jadi siang malam beberapa hari setelah pengumuman itu saya buka dong
langsung muat di Google, saya pelajari itu pengalaman orang, saya lihat YouTube orang, pengalamannya seperti apa, either itu yang tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya, terus proyeksi soalnya seperti apa, dan trik-trik menjawab soalnya juga seperti apa. Tuh saya siang malam tuh saya pelajari. Ada bahkan saya ngedownload satu buku itu yang berguna banget untuk tes substansi akademiknya LPDP. Saya download satu buku itu, saya pelajari dari awal banget. Yang sebenarnya saya udah mikir bahwa ini nggak mungkin habis buku ini dipelajari, tapi nggak ada salahnya. Saya mencoba, saya coba pelajari itu buku mulai dari halaman awal sampai pertengahan, nggak habis juga sampai pertengahan. Oh seperti ini ya ternyata soalnya, dan ini loh strategi untuk menjawab soalnya. Dan di buku tuh banyak dikasih tahu soal-soal dan lain sebagainya. Ya udah, nggak lama tes akademiknya saya pinjam laptop di kantor karena laptop saya Mac, dan untuk tes substansi akademik ini tidak bisa pakai Mac, harusnya pakai Windows. Akhirnya saya pinjam laptop, saya tes laptop di kantor, saya tes seperti biasa, dan itu luar biasa susah teman-teman. Saya harus ngampin, itu susah banget dapat memahami soal, dan butir-butir soal itu memang benar-benar di luar jangkauan. Bahkan saya udah baca buku ini nih, dan bahkan udah sering lihat pengalaman yang ada di sharing-sharing di YouTube atau bahkan di website, saya masih juga shock ketika melihat soal yang ditampilkan oleh LPDP. Ada beberapa soal bahkan sampai sekarang saya ingat, tapi saya nggak bawa sih, saya catatannya di atas di kamar. Ya udah, saya pasrah aja karena saya yakin saya nggak akan lolos gitu. Saya nggak akan lolos ke tahap wawancara karena tes substansi akademik saya jelek banget. Skor saya juga jelek banget pada saat itu. Untuk saya sendiri ya, saya udah nge-set skor, saya harus dapatin skor sekian nih gitu. At least saya dari 60 soal, at least saya benarnya 45 deh. Yang kalau nggak 40 soal deh benar gitu, yang sampai di bawah itu. Karena tes substansi akademik itu terbagi ke 3 part. Mungkin di video kali ya, video lain kita bahas itu. Tahu-tahu lolos ke tahap wawancara, which is girang banget ketika saya lolos ke tahap wawancara. Girang karena untuk lolos tes substansi akademik ini nggak mudah. Berdasarkan pengalaman orang sih ya, yang udah tes beasiswa LPDP nggak mudah. Bener nggak mudah sih, memang soalnya sulit banget. Dan di wawancara saya nggak prepare banyak hal di wawancara, cuma hanya lebih sering baca aja beberapa kali udah. Setelah itu saya lebih relaxing untuk lebih menikmati momen, karena nggak mau juga dong ketika wawancara kita stres dan akhirnya kita nggak bisa menjawab pertanyaan. Nah, lama setelah wawancara, saya di hari apa ya, malam tanggal pengumuman itu tanggal 6, harusnya tanggal 8 tapi dipercepat ke tanggal 6. Tanggal 6 kita tungguin dulu dari jam 8, oke nggak ada pengumuman, jam 1 nggak ada pengumuman, jam 4 yang biasanya ada masuk SMS notifikasi atau bahkan email tentang hasil tahapan LPDP nggak masuk juga dong. Terus saya cek tuh di grup Telegram, nggak ada yang masuk juga, teman-teman belum ada yang ngabarin. Itu jam 7, jam 8, jam 9 kita langsung ngikutin teman-teman di Telegram update karena seperti apa, nggak ada kabar. Sampai jam 10 nggak ada kabar. Jam 11 bisa mulai was-was nih. Saya yakin bahwa LPDP akan ngasih pengumuman di tanggal itu, nggak akan meleset lagi. Cuma jamnya saja yang akan berubah. Bener dong, ternyata ketika jam 11 lewat berapa ya, lewat 15 atau lewat 30 gitu. Kata teman-teman di grup Telegram, sudah ada pengumumannya gitu. Waduh, saya langsung mikir, saya buka sekarang atau saya buka besok pagi ya. Tapi saya inisiatif langsung buka malam itu, walaupun sebenarnya saya udah ngantuk banget. Tapi inisiatif untuk buka di malam itu, email, saya dapat, kata hasil pengumumannya udah keluar, disuruh cek ke sistem. Saya ceklah di sistem, masukin password, masukin email, masukin password, langsung klik status, langsung selamat, Anda lolos seleksi wawancara. Ini dia tulis
apa namanya email, bukan email, tampilan sistem LPDP-nya selamat. Itu kayak ini nggak salah lihat gitu, atau karena saya benar-benar masih ngantuk banget jadi mata nggak total bisa fokus, atau saya masih gigo ini. Soalnya ini pengalaman pertama kali saya tes LPDP. Saya ulangi sekali lagi. Ini pertama kali saya tes LPDP. Jadi ketika saya dinyatakan lolos, saya shock berat dong. Karena pengalaman-pengalaman orang-orang sebelumnya, it's not easy to get LPDP. Ada yang bahkan harus tes beberapa kali, ada bahkan wawancaranya benar-benar gila. Tapi alhamdulillah ketika saya kemarin, seleksi berkasnya dimudahkan. Tidak itu ketika saya nyiapin berkas. Kemudian tes substansinya walaupun saya agak stres, tapi at least saya bisa passing grade itu. Kemudian ketika wawancara, alhamdulillah juga dipertemukan dengan sosok-sosok yang sangat bijaksana. Jadi kita nggak usah diceritain sekarang nih wawancaranya ya, di video lain aja kali ya. Jadi kurang lebih seperti itu pengalaman saya tes LPDP, dan sekarang sedang menunggu jadwal untuk PK sama menunggu konfirmasi dari kampus mana yang akan saya tuju untuk pengalaman S3 nanti. Dan seperti biasa, terima kasih sudah nonton video ini di channel ini, dan jangan lupa subscribe. Kalau ada apapun pertanyaan teman-teman terkait dengan LPDP, mulai dari pendaftaran, seperti apa reaksi wawancara, cara jitu untuk menanggapi pewawancara, kemudian apapun itu related ke LPDP, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan share, saya akan jawab, akan buat video lainnya berdasarkan pertanyaan teman-teman. Dan yuk semangat, bisa! Saya percaya teman-teman bakal bisa dapatin beasiswa LPDP. Untuk tahun depan katanya bakal dibuka lebih cepat. Jadi teman-teman udah nonton ini, which is bagus banget bisa nyiapin. Dan kalau ada pertanyaan seperti saya bilang tadi, langsung komen di bawah. Saya akan jawab, dan insya Allah akan pandu teman-teman semua untuk bisa dapatin beasiswa juga. Kalau saya aja bukan siapa-siapa bisa dapatin beasiswa LPDP di one shot. Tentu teman-teman yang luar biasa yang sedang menonton video ini juga bisa dapatin beasiswa LPDP sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari kemudian dalam negeri maupun keluar negeri seperti saya insya Allah. So, yuk semangat, bisa yuk, bisa. Dan karena LPDP dari bangsa untuk anak bangsa. Dan saya Aula, jangan lupa subscribe video ini, share, dan juga like. Dan I see you when I see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.